أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun Nawawi rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, alhamdulillahil wahidul qahhar, al-azizul ghaffar, makurul lail 'alan nahar, mukawwiril laili, tazkiratu liulil qulubi wal absar, wa mukawwiril laili, tabsiratu mukawwiril laili, mukawwiril laili 'alan nahar, tazkiratu liulil qulubi wal absar, wa tazkiratan, tazkiratan liulil qulubi wal absar, wa tabsiratan li dzawil albab wal i'tibar allazi ayqadha min khalqihi min istifahi fadhahadhim fi hadhihi ad-dar wa shaghilhum wasyaghilhum, bimuraqibatihi wa idamatil afkar wa mulazamatul litti'adhi wal izkar wa wafaqahum liddu'ubi fi ta'atihi wa والتأهب لدار القرار lidaril qarar wal hazru mimma yaskhatahu wa yujibu daril bawar mimma yuskhituhu wa yujibu daril bawar. As-surah munqati maksud surah. afan. Wal muhafazatu ala dzalika ma'a taghayyuril ahwali wal atwar. Naam, yakfi qalilan. Qala al-muallif wa huwa muqaddimah wa huwa al-muallif al-Imam An-Nawawi rahimahullah li kitab Riyadhis Shalihin. نفهم قليلا هذا طبعا مقدمة جميعا. الحمد لله الواحد القهار. الواحد الله صفته واحد، القهار صفته يفعل ما يشاء، العزيز الغفار عنده عزة، الغفار يغفر الذنوب، مكور الليل على النهار. ما معنى كور؟ يكور، مكور تكوير، من هنا سورة التكوير. كور يكور بمعنى لف يلف، يفعل هكذا، لف يلف. نعم. الليل كأنه يدور على النهار، الليل كأنه يدور على النهار. تذكرة لأولي القلوب والأبصار. Nah, kenapa Allah Azza wa Jalla melakukan hal ini? Supaya menjadi pengingat. Jadi pengingat bagi liulil qulubi wal absar, orang yang punya hati dan penglihatan. Wa tabsiratan lidzawil albabi wal i'tibar. Supaya apa juga Allah mengganti siang dan malam, di antara hikmahnya supaya menjadi penerang bagi orang yang berakal dan supaya bisa mengambil i'tibar, hikmahnya. Alladzi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahadahum fid dar. Dan dia juga Allah Azza wa Jalla yang membangunkan, menyadarkan hamba-hambanya,
man istafahu fazahadahum fi hadhihi dar. Yani orang yang terpilih, orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, disadarkan oleh Allah sehingga mereka itu zuhud dan menggunakan mereka orang-orang yang dipilih itu untuk muraqabah, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan selalu berfikir. Ketika kita merasa selalu muraqabah dan selalu memikirkan Allah, tafakkur kepada Allah Azza wa Jalla, ingatlah bahwa Allah sedang memilih kita. Wa mulazamatil i'ti'adhi wal azkar, yang selalu mengambil pelajaran dan selalu berzikir dan memberikan taufik untuk ad-da'ub di sini, untuk berjalan fi taati wa ta'ahub lidaril qarar. Apa arti ta'ahaba ya ta'ahabu? Tazakarna fi al-arabiyyah baina yadayk ma ma'nahu ta'ahaba ya ta'ahabu, ma'nahu ista'adda yasta'iddu, tajahaza yatajahazu, bersiap untuk hari akhirat. Wal hadar mimma yuskhituhu wa yujibu dara al-bawar, dan selalu waspada dari apa yang membuat Allah marah, wa yujibu darul bawar, dan dari apa yang membawa ke neraka. Darul bawar ini adalah neraka. Darul qarar lawannya apa? Darul bawar. Wal muhafadhah ala dzalika ma'a tagayyuril ahwali wal atwar, selalu istiqamah. Wa muhafadhah huna dawamul istiqamah ala zalika. Jadi di sini supaya kita mengambil hikmah dari apa-apa yang kita lihat dari ayat-ayat kauniyah. Yang ini Ibrahim, tafadhal. Ahmaduhu. Assalamualaikum. Ahmaduhu ablaghu hamdin wa azka'i. Ablagha hamdin. Ablaghu hamdin wa azkahi. Wa azkahu. Astaghfirullahaladzim. Nah. Ahmaduhu ablaghu hamdin wa azkahu wa ashmaluhu wa anmahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Ablagha apa i'rabnya? Ahmaduhu ablaghu. Khobar Ustaz? Kok bisa khobar? Itu kan fi'il pertamanya, ahmaduhu. Khobar fi'li ya? Ahmaduhu, oh astagfirullah. Azinu Ahmad Ustaz. Ismu rajul. Ahmaduhu. Ahmaduhu. Apa? Maf'ul Ustaz. Sorry. Maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq. Mutlaq. Kita belajar maf'ul mutlaq. Pada dasarnya maf'ul mutlaq itu pakai masdar. Yang mana masdar di sini hamdun. Hamdun ini masdar. Kita ahmaduhu hamdan, itu aslinya. Tapi ablagh ini menjadi naib maf'ul al-mutlaq. I'rabnya ya maf'ul mutlaq. Ablagha maf'ul mutlaq mansub wa lam nasbihi fathatun zahiratan fi akhirih. Kalau ada yang heran, yang nanya, kok bisa maf'ul mutlaq padahal dia bukan masdar? Masdarnya setelahnya. Ini menjadi naibnya. Ingat insyaallah di antara naib maf'ul mutlaq juga angka-angka. Ra'aituka salasa ru'yatin. Salasa ini al-adad. Apa i'rabnya? Maf'ul mutlaq. Tafadhal Wasil. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu an la ilaha illallahul barril karim. Ar-Ra'ufur Rahim. Ketutup.
Namzat. Nah, Ar-Ra'ufur Rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibihi wa khalilih wa habibuhu al-hadi ila wa habibuhu wa habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila siratim mustaqim wad-da'i ila 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 dinin dini quyum qawim. ila dinin qawim. Nah, Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ali kulli wa sairis salihin. nah, Amma ba'd. nah, ini masih muqaddimah. Beliau bertasyahud, mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan ini adalah diantara setelah memuji Allah kita bertasyahud asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim ar-raufur rahim. Beliau menyebutkan sifat-sifat Allah azza wa jalla, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini syahadah tsaniyah, syahadatu an-nubuwah wa habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila siratil mustaqim. Ini sifat-sifat Nabi, al-hadi ila siratil mustaqim, memberi petunjuk, ad-da'i ila dinin qawim, yang berdakwah, salawatullah wa salamu alaihi wa ala sairin nabiyyin. Nah, kita baca mukaddimahnya. Amma ba'd, apa yang akan beliau sampaikan di mukaddimah ini? Fadhal. Faqad qala Allah Ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Az-Zariyat. Nah, wasil, jangan baca yang dalam forum. Tidak apa-apa. Wa hadha tasrih bi annahum bi annahum khuliqu lil ibadah fa haqqa alaihimul li'tina'i bima khalaqu lah wal i'radu an khututud dunya huzuzid dunya wal i'radu an khuduzid dunya bizihadah. Nah, fa innaha darun nafad nafadin la mahala ikhlad wa markabu uburin la munzila hubur. Manzilu hubur. Wa markabu uburin la manzilu hubur. Wa masyru'un fi sami la mutinu dawam. Nah, barakallahu fiik. Muqaddimah beliau setelah beliau memuji kepada Allah azza wa jalla dan bertasyahud syahadatain, beliau mengatakan, menyampaikan satu hal yang sangat penting, yaitu akidah. Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di dalam ilmu bahasa ini uslub apa namanya? Jika ada ma harfu nafyin, terus ada al-istisna illa. Apa namanya? Uslubu al-qasri. Kalau kita terjemahkan, kalau kita terjemahkan, bisa kita terjemahkan hanya. Manusia diciptakan hanya buat ibadah. Nah, terjemah yang terkenal tapi agak panjang ya. Manusia dan jin tidak diciptakan kecuali hanya untuk beribadah. Singkatnya kita bilang, manusia dan jin diciptakan hanya buat
hanya buat ibadah, hanya untuk ibadah. Hanya itu, Allah tidak butuh kita. Dijelaskan setelahnya, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yat'umun. Nahnu na'budullah, nahnu nusalli, nahnu nuzakki, az-zakah, nahnu al-manfa'ah lana, laysa lillahi azza wa jalla. Allah la yahtaj ila salah. Allah la yahtaj ila saum. Nah, kita tidak memberikan sholat, kita tidak memberikan puasa kita karena Allah itu butuh buat sholat kita. Kalau kita sholat, Allah lebih agung. Enggak, keagungan Allah tidak berkurang kalau kita sholat ataupun tidak sholat. Allah itu, kalau kita taat, keagungan Allah itu tidak akan menambah keagungan Allah. Allah tetap agung, Allah tetap mulia, Allah tetap Al-Qahar, melakukan semuanya, apapun yang kita lakukan. Kita mau taat, itu buat kita. Kita mau maksiat, itu akan melanda kita nantinya. Dan di sini beliau bilang, menanamkan tauhid pada mukaddimahnya, wa hadha tasrih bi annahum khuliqu lil ibadah, al hadaf wal ibadah, fa haqqa alaihim al i'tina' bima khuliqu. Harusnya kita memperhatikan al-i'tina' huna, apa fiilnya? Al-i'tina'u apa fiilnya? Ibrahim? Luhu i'tana'a ya'tani'u. I'tana ya'tani. I'tana. Oh, i'tana ya'tani. Nah, i'tana ya'tani, yaitu memperhatikan. Dan wal i'rad an hududi dunya bizahadah. Kalau kita sudah tahu tujuan kita untuk ibadah, seharusnya kita memperhatikan tujuan ini dan kita berpaling dari dunia dengan kezuhudan, dengan cara kita zuhud. Karena dunia itu apa? Hakikatnya la daru nafat, la mahalli ikhlas. Dunia itu fana, bukan tempat keabadian. Wa markabu ubur, dan dunia itu hanya bisa kita bilang kendaraan kita untuk nyebrang, bukan tujuan kita. Wa masyra'un fisam la mautinu dawam, dan tempat kita berpisah. Yang namanya dunia itu adalah tempat orang berpisah, bukan tempat orang selalu bersama. Itulah hakikat dunia. Nah, setelah kita tahu tujuan kita, apa itu hakikat dunia, nah, apa kata beliau selanjutnya? Fadhal. فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العباد وأعقل الناس. Maksudnya di sini orang yang paling sadar. Orang yang paling sadar, siapa yang paling sadar? Humul ubad. Orang yang ahli beribadah. Itu disebut orang yang paling sadar. Ketika kita sadar dengan dunia ini, terbangun, karena sering sekali kita tenggelam di dalam keindahan dunia. Kita tenggelam, lupa, mati. Kita semangat mengerjakan hal-hal dunia, kita lupa. Tetapi ketika kita ibadah, kita akan sadar. Nah, wa aqalun nas fiha hum az-zuhad. Orang yang paling pintar di dunia ini bukan orang yang mendapatkan dunia seluruhnya, bukan. Orang yang terpintar itu adalah orang yang paling zuhud. Nah, Qala ta'ala innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'amu hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wazayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'allam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumihi yatafakkarun. Wal ayat
في هذا المعنى كثيرة. Nah, qala ta'ala innama matsalul hayatid dunya kama'in. Ketika Allah menyebutkan masal, menyebutkan permisalan di dalam Al-Quran, kata ulama, seorang itu harus tafakkur. Ketika kita mendengar ayat, membaca ayat yang tentang permisalan masal, kita harus benar-benar menghadirkan akal kita, pemikiran kita. Apa yang kita pikirkan? Kita ini, hidup ini seperti air. Perhatikan ada air. Anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard. Air yang turun lalu tercampur dengan bumi. Mimma ya'kulun nas wal an'amu hatta idza akhadhatil ardu zukhrafaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alaiha ataha amruna laylan aw naharan aw faj'alnaha hasidan ka'an lam tughna bil ams. Air tercampur dengan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ini dimakan oleh manusia. Begitulah kehidupan kita ini seperti air. Hidup akan tenggelam, akan hilang, akan termakan oleh waktu. Tidak akan abadi kehidupan kita di dunia ini. Nah, karena dunia itu hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat, ketika kita mewah melihat keindahan dunia ini, wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alaiha. Para ahli dunia, ahli bumi, ahli fisika, ahli keilmuan mengatakan kita bisa menaklukkan bumi ini. Apa yang Allah timpakan? Ataha amruna laylan aw naharan. Ataha amruna, datang amr kita. Al-amr di sini bermakna asy-sya'n. Tetapi maksudnya di sini wabah, penyakit, musibah. Lihat, banyak orang yang sombong sekarang dengan keilmuan, kedokteran. Tapi ketika datang pandemi corona, apa yang bisa mereka buat? Apa yang bisa mereka lakukan? Apa yang bisa mereka upayakan supaya menghilangkan virus ini? Tidak ada. Nah, ini menunjukkan bahwa sangat lemah manusia. Ketika tenggelam, merasa bisa menaklukkan dunia ini, merasa bisa mengobati semua penyakit, ini buktinya COVID-19. Ataha amruna laylan aw nahara faj'alna hasidan. Kita dijadikan seperti yang sudah terpotong. Ka'allam tughna bil am. Seolah-olah tidak ada tumbuh-tumbuhan itu kemarin itu seolah-olah hilang. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Ini contoh air tumbuh dengan tumbuh-tumbuhan. Ketika indah, sudah bagus, Allah datangkan azab, misalnya kebakaran. Hilang dengan sekejap, seolah-olah kemarin itu nggak ada tumbuhan yang seindah itu. Dengan sekejap, tumbuh-tumbuhan itu hilang. Itu begitulah kehidupan ini, seperti air yang tadi itu. Menumbuhkan, indah, hilang dengan sekejap, tidak ada yang bisa menghalanginya. Keindahan itu hilang dengan semuanya. Nah, tafadhal. Assalamualaikum. Walaqad ahsanal qail inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna fa idza kana. Apa maksud dari syair ini? Inna lillahi ibadan futanan. Futana huna jamak dari al-fatin. Al-fatin maksudnya az-zaki. Al-fatin huna bermakna az-zaki. Talaqud dunya wa khafu al-fitana. Al-fitan fitnah. Nah, nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. لما عرف أن الدنيا ليس وطنا للأحياء ماذا فعلوا جعلوها لجة واتخذوها صالح الأعمال. Dia cuma menjadikannya sebagai batu loncatan. Lujah di sini batu loncatan
wattakhadhu salihal a'mal fiha sufunan. Yang menjadi safinah kita, safinatun najat kita adalah amal salihah. Nah, fadal fa idza kana haluha فإذا كان حالها ما wasaf وصفته وحالنا وما خلقنا له ما قدمته qaddamtuhu فحق ما قدمته فحقا haqqun 'alal mukallafi فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار ويسلك مسلك مسلك أولي النهى والأبصار ويتأهب لما أشرت إليه ويهتم بما نبهت عليه وأصوب طريق. Maksudnya beliau ini ingin menyadarkan kita kalau dunia seperti itu sifatnya dan hal kita, seperti itu hal kita hanya sekedar lewat, maka apa? Fahaqqun 'alayya 'alal mukallaf an yudhiba bi nafsihi madhhab al-akhyar. Harusnya seseorang itu bersikap orang yang terpilih, dan harusnya wayasluku maslaka ulin nuha wal absar, harusnya dia berjalan di atas jalannya orang-orang cerdas, wa yata'ahab wa yasta'id lima asyartu ilaihi wa yahtam bima nabbahtu alaihi. Nah, wa aswabu tariqin lahu fi dzalika. Wa aswabu Ibrahim Fanzat. وأصوب طريق له في ذلك وأرشد ما يسلكه من المسالك التأدب بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين. وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والله في عون العبد ما كان عبد في عون أخيه. وأنه قال وأنه قال من دل على خير your device battery is running low. ماذا قال؟ وأنه قال من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وأنه قال من دل من دعا إلى هدى كان له إلى الأجر مثل أجور من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأنه قال لعلي رضي الله عنه لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. من حمر النعم. من حمر النعم. من حمر النعم. فرأيت أن أجمع sebelumnya kata beliau di sini, bagaimana kita berjalan supaya kita sampai kepada akhirat, supaya kita jadikan dunia ini adalah hanya sekedar jembatan kita. Kata beliau, cara yang terbaik adalah
at-ta'addub bima sahha an nabiyina sayyidil awwalin wal akhirin. Kita berakhlak dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mulai masuk dengan tujuan beliau menulis kitab ini. Setelah mengatakan kita diciptakan untuk ibadah. Dunia ini hanya sekedar jembatan. Lalu oleh sebab itu seharusnya kita berakhlak, ini adalah tarik kita ke jannah. Kita harus berakhlak seperti akhlak Nabi kita. Nah, kata beliau, qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saya menulis kitab ini untuk jadi implementasi dari wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan juga wallahu fi 'auni al-'abdi wa ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Kita saling menolong dalam kebaikan, man dalla 'ala khair, dan supaya orang-orang juga bisa tahu yang kebaikan itu, falahu mislu ajri fa'ilihi. Ketika orang berbuat kebaikan gara-gara kitab saya juga mendapatkan kebaikan, kata Imam Nawawi. Wa annahu qala man da'a ila hudan. Beliau menyebutkan dalil-dalil kenapa sih saya membuat kitab ini. Kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Kalau orang dapat hidayah, saya akan dapat juga sepertinya. Wa annahu qala li Ali radhiyallahu anhu, "Wallah la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am." Ini hadis-hadis ini membuat Al-Imam An-Nawawi termotivasi untuk menulis kitab ini, Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan dunia ini hanya buat ibadah, kita hanya lewat, dan jalan kita, safinah kita, kapal kita untuk melewati dunia ini supaya kita sampai kepada Allah adalah akhlak yang sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah dalil-dalil yang mendorong saya juga, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa man dalla 'ala khairin man da'a ila hudan, dan wallah la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Kalau orang dapat hidayah karena kita, maka itu lebih baik daripada kita dapat harta yang sangat mewah. Nah, lalu beliau lebih menjelaskan lagi kenapa saya menulis kitab ini, Riyadhus Shalihin. Fara'aitu, Assalamualaikum. Fara'aitu an ajma'u mukhtasaran minal ahaditsis sahihah mustamilan ala. طيب يا شيخ إبراهيم قليلا لأن الوقت يعني يضيق علينا، فممكن نقرأ بسرعة. فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة. Oleh sebab itu saya mengumpulkan hadis-hadis yang sahih berkaitan dengan akhlak ini, mustamilan ala ma yakunu tariqan li sahibihi ilal akhirah, yang terkandung supaya ini menjadi jalan orang menuju akhirat, wa muhassilan li adabihil batinah wa dhahirah. Dan dalam hadis-hadis ini, Riyadhus Shalihin ini, ada adab-adab hati dan ada adab-adab zahir. Jami'an li targhib wa tarhib. Saya mengumpulkan motivasi dan ancaman, wasairi anwa'i adabis salikin, dan banyak sekali akhlak-akhlak orang yang berjalan menuju Allah, min ahadits zuhud, hadis-hadis tentang zuhud, riyadhatun nafs, olahraga hati, wa tahdzifil akhlaq, membersihkan akhlak, wa taharatil qalb, kebersihan hati, dan wa ilajuha, dan kesembuhan hati. Karena ada yang hatinya bersih tapi ada penyakit, lalu bagaimana kita menyembuhkannya? Wa siyanatul jawarih wa izalatu wijatiha, dan penjagaan badan dan menghilangkan kebengkokannya. Wa ghairi dzalik min maqasidil arifin. Ini ya, tujuan hadis-hadis ini sangat banyak yang ada di kitab beliau. Kata beliau, wa altazimu fihi an la azkur illa hadisan sahihah. Saya berusaha untuk menyebutkan hanya hadis yang sahih saja, minal wadihat, yang sudah wadih, mudhafan ilal kutubis sahihah al-masyhurat, yang diambil dari kitab-kitab yang masyhur. Wa usaddir al-abwab minal Qur'anil aziz bi ayatin karimat. Yani pada awal-awal bab beliau mengatakan saya menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an. Wa wasyih ma yahtaj ila dhabti syarhi ma'nan khafi binafais at-tanbihat. Dan saya memberikan ta'liq sedikit dengan sesuatu yang kalau ada hal-hal yang tersembunyi.
Wa idza qultu fi akhir hadis muttafaq alaih. Nah, beliau menjelaskan manhaj beliau, bagaimana beliau menulis kitab ini. Kalau saya bilang muttafaq alaih, artinya rawahul Bukhari Muslim. Jadi muttafaq alaih beliau maksudkan Bukhari Muslim. Karena ada ulama lain yang mengatakan muttafaq alaih artinya Bukhari Muslim dan Ahmad. 3 orang baru dinamakan muttafaq alaih. Tapi maksud Imam Nawawi kalau muttafaq alaih adalah Bukhari dan Muslim. Nah, terakhir beliau berdoa wa arju in tamma hadzal kitab an yakuna sa'iqan lil mu'tani bihi ilal khairat. Saya harapkan kitab ini menjadi jalan untuk kebaikan, hajizan lahu an anwa'il qaba'ih wal muhlikat. Supaya ini menjadi penghalang dari segala kejelekan dan segala yang membinasakan. Wa ana sa'ilun akhan intafa'a bi syai'in minhu an yad'u li. Kalau ada seseorang yang mendapatkan manfaat dari kitab ini, saya minta dia doakan saya, kata beliau. Unzur tawaduk beliau, begini status keilmuan beliau, begini status kezuhudan beliau. Beliau tetap tawaduk untuk meminta doa. Kita doakan rahimallahu al-Imam An-Nawawi wa ja'alahu nafi'an fid dunya wal akhirah wa ghafara lahu fil qubur wa ja'ala qabrahu fasihan wasi'an. ولوالدي ومشايخي اللهم اغفر لي الإمام ولوالديه ومشايخه وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين وعلى الله الكريم اعتمادي. Saya bertawakal kepada Allah. Wa ilaihi tawfidi wastinadi. Saya meluangkan, saya mewakilkan segala urusan saya kepada Allah. Wa hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang menjadi cukup Allah kita bertawakal dan ni'mal wakil, tempat orang-orang yang sebaik-baik kita bertawakal. Wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Ini ringkasan muqaddimah beliau. Ibrahim insyaallah bisa difahami ya.